siapkan sudah ada 40 ekor burung merpati. Dikasih semuanya. Satu orang, satu dikasih burung, seekor burung merpati. Kemudian diambil lagi, apa? Yaitu sebilah pisau. Masing-masing mereka semua dikasih pisau. Kata Kiai, semua sudah kebagian, burung merpatinya sudah pakai. Sudah ada itu pisaunya, sudah pakai. Baik, kalau semuanya sudah, saya perintahkan. Nanti jam 9 kumpul lagi di sini. Sekarang kalian pergi. Pergi, bawa itu burung, bawa itu pisau. Sembelih burung itu di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Cari, silakan. Entar kalau sudah ada, kamu ketemu tempat yang tidak terlihat, maka bawa ke sini, sembelih burung itu. Paham? Paham. Jelas, jelas. Berangkatlah dia. Berpencarlah mereka semua. Jam 9 datang. Ternyata dari 40 orang ini semuanya menyembelih burung itu. Semuanya. Kecuali si A tadi. Kecuali si A. Ditanya, kamu udah sembelih? Sudah. Kamu sudah sembelih? Sudah semua. Ini si A dicemoohin sama teman-temannya. Kamu ini nggak dengar perintah Kiai. Kiai suruh sembelih ini itu di tempat yang tersembunyi. Lihat yang saya udah sembelih burung ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Saya masuk ke dalam goa. Sepi, sunyi, gelap. Saya potong di situ. Nggak ada yang lihat. Kamu disuruh sama Kiai nggak mau, disuruh nyembelih. Tuh, diomelin si A. Dikata-katain dia oleh teman-temannya yang lain. Dipanggillah oleh sang Kiai. Sudah semua, sudah. Sudah pada menyembelih? Sudah. Kamu di mana? Saya naik ke atas gunung Pak Kiai. Di atas gunung itu ada pohon. Naik lagi di atas pohonnya saya. Nggak ada yang tahu saya potong di situ. Oh begitu. Iya. Kamu di mana? Saya dalam goa. Sepi, sunyi, gelap. Saya potong di situ. Nggak ada yang lihat. Tidak ada satupun yang lihat. Bangga dia. Kamu di mana? Saya masuk ke dalam lautan, dalam sungai. Di dalam sungai nggak ada yang lihat. Saya potong di situ. Kamu, saya masuk ke semak-semak. Alhasil semua menceritakan kebanggaan mereka menuruti perintah daripada gurunya menyembelih di tempat yang apa? Tidak terlihat. Barulah si A ditanya. Kamu, kenapa burung itu masih hidup? Kenapa kamu tidak sembelih? Kiai, maaf Kiai. Tadi ketika saya dapatkan ini burung merpati dan pisau ini, Kiai bilang, sembelihlah burung ini, hewan ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Saya udah cari Kiai. Ternyata ada yang melihat Allah. Paham maksudnya? Saya udah. Sebelum dia masuk ke dalam goa, saya sudah ke dalam goa. Benar sepi, benar sunyi, gelap. Nggak ada satupun yang lihat. Tapi Allah lihat Kiai. Saya udah naik ke atas. Tinggi saya di sana, tapi nggak ada. Benar orang tidak ada, tapi Allah lihat. Tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh Allah. Itu yang tidak saya bisa menyembelih burung itu. Karena guru berpesan, sembelihlah burung itu di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ternyata tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh siapa? Allah. Kalau ini ada dalam diri kita, selamat kita di dunia. Selamat kita di akhirat. Insya Allah. Nggak berani kita melakukan apa-apa. Nggak berani kita melakukan dosa dan maksiat. Ya, sekalipun di tempat yang sunyi sekalipun. Nggak ada yang lihat, kita nggak berani. Karena ada rasa takut itu kepada Allah. Dalam keadaan sendiri ataupun rame-rame. Sunyi ataupun ramai. Yang kedua, mampu kita berbuat adil ketika dalam keadaan bahagia dan juga dalam keadaan marah. Banyak orang bisa berbuat adil ketika dia lagi senang. Tapi sedikit sekali orang yang mampu berbuat adil ketika dia dalam keadaan emosi. Betul? Iya. Yang ketiga, kalau kamu pengen selamat, apa? Wal qasdu fil faqri wal ghina. 3 hal yang bisa menyelamatkan. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Mampu bersifat hemat, bisa hidup dalam kesederhanaan, fil fakri wal ghina.
Bisa kamu hemat dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Kalau kamu bisa mengendalikan dirimu, bisa mengatur nafsumu dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya, maka insya Allah kamu akan selamat. Kalau kamu bisa berbuat hemat seperti itu. Kamu bisa bersikap sederhana seperti itu, baik lagi miskin maupun dalam keadaan kaya. Biasanya kita kalau lagi hemat pas lagi punya duit apa lagi gak punya duit? Halo? Biasanya nih kita bisa hemat lagi apa? Emang pantas banget kalau kagak punya duit mah hemat. Tapi ketika kita punya duit, seringkali kita lupa diri. Betul? Iya. Lupa kita. Pulang jam 11 malam, Pak. Pulang kita lupa. Ya, kita ke sono dulu, kita nongkrong ke sini dulu, kita ini dulu, itu dulu. Kenapa? Habis gajian. Pulang tidur malam. Pagi-pagi bangun puyeng. Habis duitnya. Astagfirullahaladzim. Bisa mengendalikan dirimu ketika hemat kamu dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan kaya. Masya Allah. Kalau 3 hal ini, insya Allah kamu apa? Selamat. Tapi ada wasalathun muhlika. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan hidupmu di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Nauzubillah. Kalau ini kita kerjain, binasa kita. Hancur kita. Sehancur-hancurnya. Kalau tadi 3 itu kita lakukan, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Tapi kalau 3 ini, wasalasun muhlikat. 3 perkara yang dapat membinasakan dan menghancurkan kamu. Apa itu? Yang pertama, hawaan muttabaun. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Siap-siap akan hancur kita. Kalau kita mengikuti apa? Biasanya nafsu itu ngajaknya kepada kebaikan apa keburukan? Biasanya nafsu itu ngajaknya kebaikan apa keburukan? Nafsu la ammaratun bisu. Dia akan selalu mengarahkan kita. Nafsu akan selalu mengajak kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang jahat. Nafsu akan selalu membawa itu. Orang yang mampu mengikuti hawa nafsunya, orang yang kalah dengan hawa nafsunya, siap-siaplah dia akan menjadi bukan orang yang selamat, tapi dia orang yang apa? Binasa. Bisa jadi ketika dia ikuti hawa nafsunya, dia selamat di dunia, tapi dia celaka di akhirat. Bisa jadi ketika di dunia dia hawa nafsunya dia ikutin, kemudian selamat dia, nggak ada yang berani menghukum dia, kebal dia dengan hukum dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya berlimpah ruah, hidup penuh dengan kemewahan. Iya, di dunia dia bisa begitu. Mungkin gak ada orang yang tahu ketika dia melakukan perbuatan dosa. Mungkin dia tidak ada yang melihat ketika dia berbuat maksiat. Selamat dia. Tapi nanti pada saat itu, ya Allah, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Masya Allah, begitu tandasnya Allah bilang. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kamu sekalian, kata Allah. Dirapetin mulut kita. Gak bisa ngomong ntar. Di dunia bisa, nanti di akhirat dia gak bisa. Yang bisa ngomong di dunia, nanti di akhirat gak bisa ngomong. Yang tidak ngomong di dunia, nanti di akhirat ngomong. Makanya ada ayat, yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Nanti akan terjadi satu hari di mana semua alam semesta ini akan bersaksi tentang kita. Ini masjid demi Allah, nanti dia akan bersaksi sama kita di hadapan Allah.
Insya Allah nanti bumi ini akan bersaksi. Jalanan yang kita selalu injak, tempat-tempat yang kita selalu, mereka akan semuanya. Dia ngomong, sekarang memang nggak bisa ngomong. Ini masjid bisa ngomong nggak? Nggak bisa, tapi nanti dia bisa ngomong. Sebagaimana Allah bilang tadi, al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Kami rapatkan mulut kamu sekalian sehingga tidak bisa berbicara. Lalu yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aidihim. Tangan kalianlah nanti yang berbicara, kata Allah. Tangan yang ngomong. Sekarang tangan ngomong nggak? Sekarang tangan bisa ngomong nggak? Dia nggak bisa. Dia lagi liatin. Dia lagi liatin kita. Dia lagi pengen. Dia entar gue ngomong di hadapan Allah. Tuh. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kalianlah nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, di hadapan aku, kata Allah, tentang apa yang sudah kamu lakukan. Masya Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, siap-siaplah dia akan hidup binasa di dunia maupun. Yang kedua, yang bisa membinasakan itu apa? Kehidupan kita. Wasuhun muta'un. Masya Allah. Ya, yaitu apa namanya? Suhun ini bakhil banget, Pak. Raja pelit. Bukan pelit. Kalau bakhil pelit. Kalau suhun lebih beda nih. Ada pelit, ada raja pelit. Kalau pelit, Bapak minta air sama saya. Ya. Haus nih Bapak, minta air sama saya punya, saya nggak kasih. Itu namanya apa? Itu namanya pelit. Belum jadi raja. Baru pelit doang tuh. Ada orang haus, kita punya aqua, dia minta, kita nggak kasih, itu pelit. Tapi ada orang minta ketika kita minta ke kita nggak kasih, ya. Kemudian kita haus nih. Kita haus nih, tapi kita nggak mau minum air kita, takut habis air yang kita ini punya. Halo? Assalamualaikum. Ada orang nih, minta, kita nggak kasih. Namanya apa? Namanya pelit. Nah sekarang kita punya, orang lain kita nggak kasih, pas kita haus, kita nggak mau minum. Takut apa? Takut habis, nggak apa-apa dah, mati-mati dah. Yang penting air gua utuh. Nah, itu namanya udah apa tuh? Itu namanya udah raja pelit tuh. Itu suhun tuh. Itu namanya suhun. Suhun muta'un. Pelit yang sangat pelit. Yang diturutin hawa nafsunya dia. Bakhilnya bukan main. La ilaha illallah. Masya Allah. Tuh kotak, jalan doang. Ini bukan di sini nih, saya lagi cerita, bukan di sini. Kalau di sini kelihatan orangnya, ya itu, masya Allah. Tuh kalau Jumatan duduk paling depan. Kalau ngelihat kotak jalan udah mata udah ngelirik duluan tuh, kotak jalan nih, udah, subhanallah, masya Allah, kayak ahli zikir Pak, kayak ahli zikir. Subhanallah. Lama-lama jalan dekat sama dia. Pas dekat, astagfirullah. Orang karena dia lihat lagi zikir, udah dilewatin aja. Pas lewat, alhamdulillah. Ya ilaha illallah. Bukan di sini, di Al-Maghfirah. Astagfirullah. Wasuhun muta'un. Kamu akan jadi binasa ketika kamu sifat kikir itu sudah menguasai dirimu. Hancurnya bangsa-bangsa yang lain, kata Nabi Muhammad, adalah karena sebab kikirnya manusia itu. Bakhil, penyakit yang paling bahaya, kata Nabi Muhammad, adalah bakhil. Maaf nih, penyakit yang paling bahaya adalah bakhil. Saking bahayanya, Allah tutup pintu surga buat dia. Allah haramkan surga buat orang yang bakhil. Nauzubillah. Saking bahayanya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ketika aku diperlihatkan surga, aku lihat ada tulisan besar di pintu surga. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Ketika Nabi lihat, Masya Allah,
di pintu surga ada pengumuman, ada spanduk Pak. Di surga apa tulisannya? Surga diharamkan untuk likulli bakhilin, buat orang yang bakhil. Yang kedua, ala kulli aqin wa aqin, orang yang durhaka sama orang tua. Yang ketiga, wa namamin, orang yang suka mengadu domba. Tuh ada tulisannya. Orang pelit dilarang masuk di sorga. Penyakit yang paling bahaya. Nah, kemudian yang terakhir, kamu akan binasa. Kapan? Wa ijabul mar'i binafsihi, mengagumi ya di dalam apa namanya diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Masya Allah, orang semuanya apa? Kecil. Udah banggain diri, punya kelebihan, punya ini. Ya, kalau jalan sombongnya bukan main. Sampai kakinya kagak nempel di bumi. Iya, saking merasa dia orang paling hebat, merasa dia paling besar. Nauzubillah min dzalik. 3 hal ini Pak, sombong, pelit, orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadi manusia yang binasa. Orang yang celaka, baik di dunia maupun di apa? Jauhi 3 hal ini. Tapi kalau kita pengen selamat di dunia maupun bahagia di akhirat, cukup kata Rasulullah 3 hal. Yang pertama, tanamkan rasa takutmu dimanapun kamu berada. Kapanpun kamu berada, maka tanamkan takut itu kepada Allah. Yang kedua, berusahalah kamu mengendalikan emosimu, bisa berbuat kebaikan, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Ya, al-ghadab minas syaitan. Marah itu datangnya dari siapa? Dari setan. Dia akan membawa kita orang yang marah itu. Makanya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, kalau ada orang marah Pak, kita nggak boleh bilang gini. Ini ada orang marahnya luar biasa. Sampai merah mukanya. Masya Allah. Rambutnya sampai naik. Sampai keluar. Ada orang marahnya kayak begitu Pak. Kita nggak boleh bilang begini. Dilarang sama agama. Bang, maaf bang. Maaf, sabar bang, sabar. Istighfar bang, ingat sama Allah bang. Tuh. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada nggak yang ngingetin begitu? Pernah dengar nggak? Iya. Inget lu sama Allah. Sabar, istighfar. Nggak boleh tuh. Tuh begitunya nggak boleh tuh. Padahal bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, kita ngingetin dia. Jangan marah, jangan istighfar. Lu nggak inget lu sama Allah, nggak boleh begitu. Jangan. Dalam kondisi marah, nggak boleh kita memberikan itu. Kenapa? Karena dia sedang dikuasai oleh setan. Al-ghadab minas setan. Marah datangnya dari siapa? Ketika dia dalam emosi. Kemudian dibilang begitu. Apa kata dia? Lu jangan pakai ngajarin gua. Kagak ada urusan gua sama Allah. Bisa begitu nggak? Iya. Kalau begitu bisa menjadi kufur itu orang. Makanya nggak boleh dibilang kayak begitu. Diemin aja udah. Ya, diemin aja. Untuk ini, Masya Allah, bisa mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.